tugasnya adalah membuat aplikasi. Jadi aplikasi dalam akses itu ya keseluruhan yang sudah seperti contoh yang kamu buat, mulai dari database-nya, tabelnya, beberapa tabel, query, kemudian form, laporan sampai menu. Jadi seperti contoh yang ditampilkan dari yang kawanmu terakhir ya, seperti yang misalnya yang Vito Aprilius, tampilan menunya dari form, menggunakan form, lalu kita klik. Setiap submenu akan menghasilkan atau menampilkan pilihan sesuai isi dari menu tersebut. Ya, jadi satu kesatuan itu, keseluruhan itu disebut sebagai sebuah aplikasi database. Aplikasi database dalam Microsoft Access. Nah, untuk tugas kalian pada penugasan terakhir ini adalah tugas terstrukturnya ini membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access yang dikerjakan secara berkelompok. Minggu lalu kita sudah tentukan anggota kelompoknya 3 orang. Kemudian setiap kelompok harus memilih salah satu dari 5 pilihan ini. Jadi sistem informasi inventaris kantor, rental kendaraan bermotor, ini bisa mobil, bisa motor ya, bisa alat-alat berat. Kemudian sistem informasi sekolah, bisa sekolah dasar, bisa SMP, bisa SMA atau SMK. Pilih salah satu. Kemudian sistem informasi penjualan kredit kendaraan bermotor. Ini juga bisa motor, bisa mobil. Lalu yang kelima, sistem informasi pengolahan data rekam medis untuk rawat jalan pasien. Nah, dari 5 pilihan ini, kalau kalian mau secara khusus, ada objek untuk penelitiannya atau tempat untuk pembuatan programnya, misalnya sistem informasi sekolah, katakanlah misalnya sistem informasi SMP Negeri 24 Pontianak misalnya, itu yang berasal dari objek. Tapi kalau tidak ya nanti kamu buat objeknya kamu tentukan sendiri. Jadi dengan asumsi tidak menuju pada objek secara khusus, misalnya sekolah tadi SMP Negeri 24 atau misalnya penjualan kendaraan bermotor secara kredit, misalnya di Anson Mobil, misalnya tidak seperti itu. Ya, kamu tentukan sendiri perusahaannya, misalnya perusahaan dari 3 orang kelompok itu mau buat nama perusahaan apa. Setidaknya toko atau CV, atau kalau ini rawat jalan, nah maka di situ ada apoteknya atau klinik. Nah, klinik bersama, klinik bersama 3 orang itu mau nama apa. Kemudian langkah kerjanya, langkah awalnya adalah kalian harus membuat perancangannya dulu. Rancangan aplikasi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dibuat. Jadi kalau kamu membuat sistem informasi inventaris kantor, nah maka yang harus kamu tahu dulu di kantor itu yang dikatakan inventaris itu apa sih? Lalu apa saja jenis-jenis barang yang dijadikan sebagai inventaris? Ada barang habis pakai, ada barang tidak habis pakai, lalu inventaris itu ada masa penyusutannya berapa tahun. Ya. Kemudian setiap barang memiliki nilai buku yang berbeda tergantung dari
masa buku dari inventaris itu. Misalnya kalau yang habis pakai ya lebih pendek jangka waktunya. Kalau yang misalnya ada residunya untuk sekian tahun, maka dia harus di akhir. Nah, maka ini juga berbeda. Nah, itu yang maksud dengan tahapan mengidentifikasi. Nah, demikian juga kalau kendaraan, rental kendaraan, nah apa yang menjadi kebutuhan kalau kamu ingin membuat sistem informasi untuk rental kendaraan. Misalnya kamu punya usaha rental, ada mobil, ada motor, ada kendaraan, alat-alat berat, ada bulldozer, segala macam. Nah, apa yang menjadi kebutuhannya itu kamu kalian diskusikan, lalu alur programnya, langkah pertama apa dulu, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Alur kerja dari program yang akan kita buat. Misalnya kalau kendaraan bermotor, nah mulai dari mana kalau sistem informasi itu bekerja. Nah, selanjutnya struktur tabel. Nah, struktur tabel ini kamu menentukan nama-nama field yang menjadi kandidat, ya, menjadi kandidat di dalam database yang akan kamu buat, nama fieldnya, kemudian tipe datanya, lalu panjang data atau lebar fieldnya. Nah, setelah itu bagaimana proses relasinya, relationship-nya antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, kemudian apa saja tabel yang direlasikan. Nah, itu harus dibuat dalam tahapan mengidentifikasi tahapan langkah awal dari sistem. Nah, setelah itu baru kalian buat tabelnya. Jadi ketentuan dalam aplikasi yang harus kamu perhatikan adalah mau pilih yang satu atau dua atau tiga. Di sini pilihan A, B, C, D, E. Ini sedikitnya 5 tabel, ya, 5 file tabelnya. Kemudian relationship-nya bagaimana, lalu formnya ada berapa banyak, query-nya juga ada berapa yang kamu buat query-nya, report-nya tentu tergantung dari tabelnya, jumlah tabel, ya, report sesuai jumlah tabel ditambah dengan jumlah query. Jadi kalau query-nya ada 5 misalnya, tabelnya 5, maka report-nya harus ada 10 report, ya, laporan. Kemudian untuk switchboard-nya, switchboard ini katakanlah menu, ya. Nah, menunya ini kamu boleh pakai switchboard, boleh pakai form. Nah, terserah nanti kelompoknya mau bikinnya yang mana, yang dipakai switchboard atau yang menu menggunakan form, lalu ada auto-run-nya. Jadi waktu buka database sudah otomatis dijalankan pada pilihan menu. Selanjutnya pada tahapan perancangan aplikasi, ya, tahapan perencanaan ini tadi, tahapan perancangan ini. Nah, kegiatan yang kelompok lakukan yang pertama harus ada kegiatan diskusi secara virtual dengan menggunakan Google Meet atau Zoom dan menggunakan papan tulis virtual. Nah, papan tulis virtualnya kan ada di situ, ya. Kalau kita menggunakan Google Meet, kamu bisa aktifkan papan tulis virtualnya di aktivitas sebelah kanan itu, ya. Di bawah itu kan ada tampilkan semua orang, ada chat, ada aktivitas. Di situ ada papan tulis virtual, kamu bisa pakai atau menggunakan ini Google Dokumen atau Google Slide sebagai media diskusi tempat kerjanya. Nah, tentu yang lebih cocok karena ini ke bawahnya nanti kamu lihat di laporannya, maka sebaiknya menggunakan Google Dokumen.
Nah, aktivitas diskusi ini harus di screenshot ya sebagai bukti bahwa kelompok telah melakukan diskusi. Ya. Kelompok telah melakukan diskusi dengan topik yang ditampilkan juga apa yang dikerjakan itu di screenshot, diambil beberapa bagian yang dianggap penting dan terlihat aktivitasnya. Ada aktivitas kamu menggunakan virtual ini, ya. Lalu tahapan selanjutnya adalah merancang, menuangkan rancangan ke dalam program aplikasi Microsoft Access. Nah, di sini silahkan nanti berbagi tugas. Berbagi tugas, pertama siapa yang membuat database-nya, lalu membuat tabelnya, struktur tabelnya, lalu membuat form, membuat query, membuat report, membuat menu, itu silahkan diatur dalam kelompok. Nah, apakah misalnya secara bergantian karena ini tidak bisa kerja secara langsung ya, akses itu tidak bisa kamu share screen lalu kerja bersamaan menggunakan akses. Kalau menggunakan Excel bisa, menggunakan Microsoft Word bisa, kamu tinggal share dokumennya atau share filenya dalam waktu yang bersamaan, semua bisa kerja dari komputernya masing-masing. Tapi untuk Microsoft Access ini kamu coba bisa atau tidak, kalau tidak ya atur perannya masing-masing. Jadi kalau misalnya 30% pertama si A yang kerja, nanti kirim filenya, yang berikutnya si B yang kerja, habis itu kirim ke C, kerjakan lanjutannya. Itu nanti silahkan diatur dalam kelompok. Kemudian laporan kegiatan atau pembuatan aplikasi ini disusun dalam dokumen Microsoft Word yang terdiri dari halaman judul ya, covernya, sampul, terus di judul aplikasi, judul yang kamu pilih ini. Misalnya aplikasi inventaris kantor pada PT Untung Selalu, misalnya dibuat oleh namamu, misalnya Gunawan Kristus Adrian ya. Lalu di bawahnya Universitas Fakultas Teknologi Informasi tahun 2021. Untuk bagian covernya, kemudian bagian identifikasi sistem dan alur program ini sesuai dengan yang kamu kerjakan di sini tadi. Langsung kalian kerjakan, diskusikan. Kemudian rancangan struktur tabel juga masih sama di bagian ini. Kemudian desain struktur tabel yang sudah masuk di Microsoft Access-nya. Kalau yang di atas ini belum di Microsoft Access ya, masih di tabel field biasa pakai tabel MS Word. Kemudian sini baru masuk ke Access. Sudah di Microsoft Access-nya, lalu form, sudah buat form, barulah data kamu isi. Nah, data-data yang kalian isi melalui form ke dalam tabel itu, dalam masing-masing tabel, itu kalian tampilkan lalu di screenshot hasilnya, tampilkan di sini. Lalu query juga demikian, import juga menu dan menu atau spreadboard-nya tadi, lalu ketentuan penutupnya. Nah, ini laporan yang kalian buat dalam Microsoft Word tertulis. Kemudian nanti ini tugasnya yang dikumpulkan, pertama ini laporannya dalam bentuk laporan seperti ini. Tentu yang di laporan ini bagian identifikasi ini tadi, ketika kamu mengidentifikasi
Nah, isinya termasuk yang aktivitas kalian diskusi nih, ada screenshotnya dari Google Dokumen atau dari Zoom, Google Meet-nya, aktivitas kalian selama mengidentifikasi diskusi itu ditampilkan di bagian identifikasi ya, kegiatan virtualnya. Nah, jadi itu yang pertama yang nanti dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah file Microsoft Access-nya nanti saya buat Google Drive yang digunakan untuk kalian simpan atau kirim filenya. Ya, nanti saya bagikan Google Drive-nya, Google Drive tempat penyimpanan filenya atau pengiriman file. Nah, kalau minggu depan masih masuk, berarti minggu depan presentasi. Nah, kalau sudah ujian, berarti kamu hanya kirim laporannya ini dan database-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelas ya? Pak, kalau yang kemarin berdua gimana, Pak? Saya berdua. Oke, Pak. Nah, berdua kan sisanya hanya berdua. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, jadi karena ini juga terbatas waktu, saya bagikan filenya ke kalian. Kemudian silahkan mulai kerjakan mulai ini, malam hari ini. Sabar Pak, itu kan ada banyak topik tuh Pak. Pengajuan topiknya itu gimana Pak? Kamu yang kelompok mau pilih dalam diskusimu, kalian mau pilih yang mana? Maksudnya itu satu kelompok mesti beda atau bisa apa gimana maksudnya Pak? Maksudnya kayak kita ngajukan ke Bapak topiknya atau gimana maksud saya? Nah, saya beri keleluasaan pada kalian terserah. Oke Pak. Apakah kebetulan ada yang pilih sama, enggak masalah. Oke. Boleh begitu ya? Baik Pak. Nah, kalau nanti saya tunjuk di kemarin kamu berapa kelompok? 5 kelompok ya, 6 kelompok. Bentar saya lihat kelompoknya dulu. Kalau saya tidak tumpang tindih. Ada 11 Pak. Dulu. Oh, gini aja ya. Jadi supaya semua nanti dapat pengalaman, pengetahuan yang berbeda, jadi ini menjadi sumber belajar juga bagi yang lain. Kita buat berbeda ini ya, satu kelompok. Ini kan kelompok 1 kemarin Darwin ya. Kelompok 2 Novi, kelompok 3 Mayuda, kelompok 4 Dailen, kelompok 5 Gunawan ya, bukan Gunawan Liu. Kemudian kelompok 6 Felix, kelompok 7 Serena, kelompok 8 Jennifer, kelompok 9 Vera, kelompok 10 William. Nah, jadi tugasnya ini tadi yang kelompok 1
kerjakan yang pertama. Kemudian kelompok 2 sampai kelompok 5. Tapi nanti yang kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 tadi ya. Itu kerjakan nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Lalu yang 6 ini kelompok 1, nomor 1 lagi kelompok 6, nomor 2 kelompok 7, nomor 3 kelompok 8, kemudian nomor 4 kelompok 9, 5 kelompok 10. Jelas ya? Jadi ini saya ganti nih. Tidak setiap kelompok memilih kelompok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi seperti itu untuk ini ada breakout room-nya. Ini ada breakout room ya. Jadi karena itu kamu silakan atur nanti diskusinya seperti apa, menggunakan email kalian masing-masing atau di sini bisa nanti buat sendiri linknya untuk diskusi. Oke, sudah saya bagikan di classroom-nya, tugasnya tadi, filenya. Akan dilihat lagi. Ingat tadi ya, pengelompokannya. Ya, biar ada waktu mulai hari ini kamu kerja. Malam hari ini tinggal 40 menit lagi waktu kemudian kerjakan. Silakan mulai masuk dalam kelompoknya. Silakan aturnya, diskusinya mau seperti apa, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Silakan kalian berkompromi. Kemarin sudah bikin kelompok, lalu mulailah mendiskusikan sesuai dengan penunjukan tadi, ya, penunjukan topiknya. Jadi untuk yang kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dengan yang kelompok 6. Jadi satu tema itu satu dibuat oleh 2 kelompok. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian langsung kerja dalam kelompok dan boleh keluar dari room ini. Halo? Pak. Baik, Pak.
Nah, silakan besok malam saya cek dulu sebelum kita di awal perkuliahan, nanti saya cek dulu tahapan awal yang sudah kamu kerjakan malam hari ini. Oke, besok malam akan saya cek. Ya, saya kira demikian ya. Silakan bergabung dalam kelompok untuk kerja kelompoknya mulai malam hari ini. Ada 40 menit bisa kalian gunakan dengan mulai dari mendiskusikan identifikasi kebutuhan akan sistem yang akan kamu buat. Oke, silakan keluar dari sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk semuanya.